Shalom saudaraku, jumpa lagi dalam Suara Gembala. Kali ini kita akan mencoba membahas, tidak terlalu lengkap tetapi hal yang sangat penting, tentang seorang tokoh di Perjanjian Lama yang sangat hebat sekali, namanya Salomo. Dia seorang raja, putra dari Raja Daud. Dia yang membawa kesuksesan, kemakmuran, kejayaan akan kerajaan Israel pada waktu itu. Sehingga dia sangat kaya, dia juga seorang yang berhikmat luar biasa. Dan kalau saudara membaca akan hikmat Salomo itu luar biasa sekali ya, di dalam Amsal, dalam Pengkhotbah. Ya, jadi dia menulis banyak buku, banyak kitab Amsal, kitab-kitab yang luar biasa, saudaraku ya. Karena dia memang punya hikmat yang istimewa. Ketika dia berjumpa dengan Tuhan, Tuhan tanya, kamu mau minta apa? Kan dia minta hikmat, saudara. Tapi ketika kita membaca akan akhir hidup dari Raja Salomo, ini menyedihkan. Coba kita lihat saudara ya. 1 Raja-Raja 11 mulai ayat pertama. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Fir'aun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Saya kira ini pernikahan politis ya, kan ini perempuan-perempuan dari berbagai bangsa, supaya bangsa-bangsa itu bisa disatukan di bawah pengaruhnya Israel yang pada waktu itu sangat hebat, sangat berkuasa. Tapi kalau sudah perhatikan ayat 2, padahal tentang bangsa-bangsa itu, Tuhan telah berfirman kepada Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu, sebab, nah Tuhan itu enggak cuma sekedar ngelarang untuk bergaul, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Jadi Salomo ini orang romantis rupa-rupanya ya, karena pada zaman itu seorang raja, orang-orang yang kaya raya itu bisa mempunyai banyak istri. Nah, itu di bawah hukum Perjanjian Lama. Nah, saudara, kalau kita melihat di sini Salomo ini terpaut dengan cinta kepada wanita-wanita yang menjadi istri-istrinya itu. Nah, akibatnya apa, saudaraku? Akibatnya kacau balau. Dan peringatan Tuhan tidak diperhatikan lagi oleh Salomo. Nah, kita sedikit mengenal Salomo, saudara, ketika dia pada masa jaya-jayanya ya. Ketika dia membangun bait Allah, kemudian bait Allah ditahbiskan. Nah, itu peristiwa yang luar biasa, yang tidak pernah terulang di dalam sejarah. Coba kita lihat, 2 Tawarikh 7, api turun dari langit, nyanyian syukur judulnya. Setelah Salomo mengakhiri doanya, api pun turun dari langit memakan habis korban bakaran dan korban-korban sembelihan itu, dan kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Para imam tidak dapat memasuki rumah Tuhan itu karena kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Ketika segenap orang Israel melihat api itu turun, api beneran, saudaraku, api beneran turun makan akan korban sembelihan itu, dibakar habis. Jadi bukan api yang disulut gitu, bukan, tapi betulnya api dari langit. Ketika segenap orang Israel melihat api itu turun dan kemuliaan Tuhan meliputi rumah itu, rumah bait Allah itu, berlututlah mereka di atas lantai dengan muka mereka sampai ke tanah, lalu sujud menyembah dan menyanyikan syukur bagi Tuhan. Sebab ia baik bahwasanya untuk
selama-lamanya kasih setianya. Nah, saudaraku, hadirat Tuhan nyata sekali. Dan itu begitu selesai Salomo berdoa, Tuhan menyambar dengan api dari langit, dari sorga, memakan semua korban-korban yang disediakan, yang disiapkan. Kok bisa sehebat itu? Berarti kan Tuhan berkenan pada Salomo. Orang yang dikenan oleh Tuhan seperti Salomo ini, orang yang dipakai Tuhan luar biasa, yang bisa mendatangkan hadirat yang hanya terjadi di dalam sejarah ini ya, sejarah umat Tuhan itu selain Elia mungkin ya, yang mendatangkan api dari langit. Ini Salomo mendatangkan api dari langit, saudara. Luar biasa sekali. Kok bisa-bisanya tadi di dalam 1 Raja-Raja 11 diceritakan Salomo hatinya bisa bergeser dari Tuhan yang sudah melawat dan sudah menyatakan kuasanya bahwa inilah Allah yang benar. Yang lain-lain itu kan cuma berhala-berhala gitu, saudara. Tapi kita lihat, kita kembali ke 1 Raja-Raja 11. Nah ini ayat 3 ini, Salomo itu mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Entah kekacauan apa itu yang bikin seorang laki-laki ngumpulkan istri kok sampai 700 bangsawan semua. Saudara. Tadi saya katakan ini pernikahan politis ya, tapi dia nyatanya dia jatuh cinta pada istri-istri itu. Tentunya beberapa saja dari antara mereka. Dan 300 gundik, jadi bukan hanya istri, gundik-gundik juga ada, jadi 1000 semuanya. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Hebat ya. Salomonya ternyata goyah, saudara. Goyah, dan kemudian Salomo mengikuti akan sesembahan dari wanita-wanita itu. Ayat 4, sebab pada waktu Salomo sudah tua. Nah, tua ini penting, saudara. Penting untuk diwaspadai. Semakin orang tua itu kadang-kadang tua, kekuasaan besar, itu kekuasaan itu bahaya sekali. Kita harus ingat, di sini Salomo itu punya kekuasaan yang unlimited, tak terbatas pada zamannya. Dulu pernah saya sampaikan, saudaraku, bahwa orang itu nggak bisa menghandle akan kekuasaan yang tak terbatas. Nggak bisa handle. Itu adalah milik Tuhan. Kita harus bisa membatasi diri. Aku ini meskipun punya harta banyak, aku bisa begini, bisa begitu. Keputusan tetap di tangan Tuhan. Itu harus ada pada kita. Aku punya kekuasaan untuk berkata begini, memutuskan ini, memutuskan. Kekuasaan yang sesungguhnya adalah Tuhan. Nah, Salomo di situ, saudaraku. Dengan kekuasaan yang tak terbatas. Dengan istri-istri yang jumlahnya sampai 1000. Ya, 1000 plus gundik itu ya, saudaraku. Dia sudah tua, dia menjadi lemah. Istri-istrinya itu mencondongkan hatinya pada allah-allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya, seperti Daud ayahnya. Dia bergeser, saudaraku. Ini enggak apa-apa, toleransinya itu mulai kebablasan. Jadi bukan toleransi lagi kepada sesembahan dari istri-istrinya, tetapi akhirnya dia ikut-ikut gitu, saudaraku ya. Ikut-ikut untuk menyenangkan istrinya saja gitu. Nah, akhirnya ayat 5, demikianlah Salomo mengikuti Asyotoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan sesembahan orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat, ayat 6. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Tragis, saudaraku. Akhir hidup dari Salomo yang begitu hebat. Jadi pelajaran kitab suci ini, ya, ini kan kitab sejarah.
Kitab suci ini adalah kitab sejarah. Dan apa yang dicatat ini secara jujur, terbuka, dan tidak ditutup-tutupi, menceritakan kehebatan dari tokoh-tokohnya, tapi juga menceritakan kehancuran dan kejatuhan dari mereka. Daud dipuji, jatuh diceritakan, menjijikkan diceritakan. Itulah kitab suci, saudaraku. Jadi kita ini punya kitab suci, tapi juga kitab jujur, saudaraku. Artinya orang-orang yang menjadi tokoh-tokoh di dalam kisah-kisah firman Tuhan ini, mereka adalah orang-orang yang kalau hebat, ya dikatakan hebat. Kalau punya pengalaman luar biasa, ya diceritakan apa adanya. Tapi begitu jatuh, ya diceritakan kejatuhannya. Nah, kita belajar, saudaraku. Karena ini adalah kitab pegangan kita belajar. Dan ada satu tokoh yang tidak pernah ada cacatnya. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Kita belajar dari Daud, kita belajar dari Abraham, kita belajar dari Yusuf, kita belajar dari Yakub, kita belajar dari raja-raja, ya. Boleh. Tetapi kalau mau mengikut sampai 100% hanya pada Tuhan Yesus Kristus saja. Kalau pada mereka kita belajar kelebihannya, belajar kekurangannya. Kita belajar kesuksesannya, belajar kejatuhannya. Kalau Tuhan Yesus segala-galanya. Oleh sebab itu, seperti Rasul Paulus katakan, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalamku. Itulah panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan. Waspada, waspada, waspada. Tuhan memberkati.